Oke, jadi hari ini gua mau spill gimana cara merekondisi ikan cana, khususnya ikan cana tangkapan alam atau ikan cana-cana PO. Karena ikan cana tangkapan alam itu masih rentan penyakit dan saat dimasukkan, ketika dimasukkan ke dalam tank utama, pasti ikannya nggak stabil, mojok, stres, lepas lendir. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam tank, jadi kita harus mengkarantinanya. Nah, cara karantinanya gimana aja sih? Simak baik-baik videonya. Gua bakal spill di video ini ya. Oke, yang pertama jangan langsung masukin ikan rekondisi atau ikan tangkapan alam kalian ke dalam tank utama ini. Karena kalau kalian langsung memasukkan ikan cana tangkapan alam langsung ke dalam tank utama, kita nggak tahu ikan cana tangkapan alam yang kita dapat atau kita beli itu udah terbebas dari penyakit, jamur, dan lain-lain. Jadi lebih baik untuk meminimalisirnya jangan langsung memasukkan ke dalam tank utama kalian guys, karena gue udah ngalamin sendiri. Jadi ikan cana orna gue seperti kalian ketahui itu terkena kutu jarum, sama di bagian badannya itu terkena kayak bintik-bintik merah. Pas dikeluarin itu sisiknya terkelupas. Nah, jadi awalnya gue langsung masukin ke dalam tank ini dan gue rekondisi. Mungkin karena tank ini tuh nggak polos, ada pasirnya. Jadi kondisi ikan cana orna gua lebih parah guys kondisinya, karena mungkin pasir juga berpengaruh kan, takutnya ada penyakit yang mengendap atau menyebarnya secara cepat di dalam pasir. Oleh karena itu sekarang gua pindahin si cana orna ke dalam box styrofoam atau box wadah itu polos. Jadi kalau misalkan ikannya terlalu, kita tinggal ganti air setiap hari pakai air endapan. Dan kalau ikannya udah stabil, langsung kita masukin ke dalam tank ini guys. Jadi untuk meminimalisir kalian gak capek nguras lah kalau langsung masuk tank utama sebagai tank karantina guys. Karena ya kalau kalian ikan kalian sakit di dalam tank utama kalian harus memindahkan ikannya. Kalian harus menguras air di dalam tank ini, dan kalian harus menguras atau membersihkan si pasir malangnya biar nggak ada penyakit atau biar steril lagi guys di dalam tank ini. Jadi ya itulah ribetnya kalau misalkan kalian merekondisi di dalam tank utama kalian, kecuali tank kalian polos guys. Kalau tank kalian polos, kalian bisa ganti air doang, bersihin, udah selesai. Tapi kalau ada pasirnya, kalian harus perlu bersihin pasirnya juga, bersihin airnya, dan lah ribet lah pokoknya. Jadi gue rekomendasiin mending di dalam wadah kecil dibanding langsung masuk ke dalam tank utama gitu guys. Oke, yang kedua, kenapa gue lebih menyarankan pakai box styrofoam dibanding langsung di tank utama? Karena jika ikan kalian terkena penyakit, kalian mudah banget buat merekondisi ikan cananya jika di dalam box styrofoam ini guys. Jadi ya kita tinggal pantau ikannya. Jika terkena penyakit seperti kutil, kutu air, kalian tinggal kurasnya ya gampang aja, tinggal pindahin air dan ganti air baru. Cara mengobatinya biasanya atau untuk cara mengkarantina, gue biasa pakai ketapang. Kebetulan gue pakai ketapang tablet ya, ekstra ketapang. Dan juga jika ikannya parah sakitnya, gue pakai akriflavin untuk mencegah jamur dan ya untuk mensterilkan air juga guys, dan anti stres juga. Nah, jika ikan kalian itu enggak terlalu sakit atau ikan kalian hanya stres, biasanya gua pakai ketapang aja. Kebetulan ikan cana pulkra gua, karena gua rasa 3 hari dipantau itu enggak kenapa-napa, jadi gua mutusin cuman pakai ketapang. Dan sekarang ikannya udah masuk ke dalam tank, tinggal nunggu adaptasi dia. Jadi ya untuk pulkra gua sekarang itu kondisinya udah baik. Jadi gua masukin ke dalam tank 60 cm.
dan dia lagi masih adaptasi dan masih mojok ya tentunya. Jadi gue perlu mentreatment mentalnya biar keluar lagi guys, karena gue belum pernah keep ikan cana pulkra wesean jumbo dan belum pernah pelatih mental ikan cana pulkra jumbo. Jadi sekarang misi gue adalah merekondisi ikan cana pulkra jumbonya, bukan merekondisi, melatih mental cana pulkra jumbonya guys, gitu. Oke, yang ketiga, setelah gua masukin ikan tangkapan alam atau ikan pewan gua ke dalam box styrofoam, gua pasti memantau setiap hari kondisi ikannya lebih baik atau lebih buruk guys. Jadi misalkan ikan kita udah kelihatan sehat banget, nafsu makannya bagus, gua langsung masukin ke dalam tank. Seperti ikan cana pulkra jumbo gua sekarang udah masuk ke dalam tank. Nah, kalau misalkan ikan kalian kondisinya kurang baik, kayak cana orna gua masih rekondisi karena ada luka yang belum mengering atau belum sembuh. Jadi gua masukin ke dalam box, masih di dalam box wadahnya, karena gua pengen ikan sebelum gua masukin ke dalam tank, takutnya kejadian lagi, ikan harus benar-benar sehat 100%. Nah, jadi gampang banget untuk memantaunya jika disimpan di wadah kecil guys. Jadi kalau misalkan ikan kalian kurang sehat, usahakan kalian ganti air setiap hari, pakai air yang baik, air yang bagus, agar ikannya cepat-cepat sembuh atau pulih di penyakitnya dan juga lukanya gitu guys. Oke, lanjut untuk pakan. Jika ikan kalian yang mogok makan saat di karantina karena dikasih pakan-pakan kering atau pakan racikan ataupun pelet ya, biasanya ikan bahanan itu biasanya emang agak susah dikasih pelet, dikasih pakan racikan, udang kering, maggot kering. Jadi gua saranin kalian pakai cacing tanah guys, cacing tanah apapun, yang penting cacing tanah agar ikannya itu mau makan. Karena gua udah punya kasus di cana orna itu, dia nggak mau makan makanan gini atau makanan kering, bahkan udang basah pun nggak mau. Jadi gue coba kasih cacing dan jangkrik, alhamdulillahnya pakai pakan-pakan hidup dia mau guys. Jadi gue saranin untuk rekondisi atau karantina ikan, pakannya itu cacing guys, karena cacing itu bagus banget buat pemulihan ikan biar lebih cepet. Jadi kalau misalkan ikannya sakit, pakai cacing itu bisa sebagai obat alaminya lah, obat pakan alami. Dan untuk mempercepat adaptasi nafsu makannya meningkat guys, pakai cacing. Oleh karena itu cacing tanah bagus banget buat rekondisi ikan cana kalian guys. Oke, yang terakhir yang gua saranin banget ini mah, jangan lupa kalian pakai penutup di tank ikan cana kalian yang mau direkondisi atau enggak, karena jika tanpa penutup tank ikan kalian pasti loncat guys. Jangankan ikan PO, ikan yang notabene ikan yang lagi stres, ikan yang udah settle di tank aja ini bisa loncat guys. Jadi lebih baik kalian untuk meminimalisir, kalian jangan lupa pakai penutup kaca agar ikan cana kalian nggak freestyle, nggak loncat. Karena gue pernah ya, gue punya pas waktu jualan ikan cana, gue merekondisi ikan cana pulkra gue di dalam box styrofoam yang ditutup doang sih, nggak pakai penahan apalagi apapun. Jadi ikannya loncat cuman sisa 2 dari 24. Gila, bayangin gue ruginya berapa. Jadi buat teman-teman jangan lupa pakai penutup kaca atau penutup tanknya biar lebih aman guys ketika ngekip ikan cana. Ya, itu mantap. Sebisa mungkin jangan terlalu
banyak interaksi dengan ikannya guys. Jadi biarkan ikannya adaptasi dulu lebih nyaman, dan jika ikan anjing, let's go.